Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali kita dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, ada baiknya saya undang saudara dan saudari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan hingga hari ini kami masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Kami mensyukuri semua berkat Tuhan yang Kau berikan sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati roti hidup melalui pelajaran harian dari Sekolah Sahabat. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah apa yang kami dengarkan, kami baca, boleh menjadi kuasa bagi kami untuk menjalani hari-hari kami di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat kita Senin 1 Juli 2024 yang berjudul Satu Kesempatan Kedua. Bila mana kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam hingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Saudaraku, mengapa Paulus menolak Yohanes Markus? Dan mengapa Barnabas memberikan satu kesempatan kedua? Alasan penolakan Paulus terhadap pemuda tersebut diberikan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 38. Markus telah mengundurkan diri dari mereka dan tidak melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Sikap Paulus dapat dipahami meskipun belak-belakan. Kehidupan misionaris khususnya di dunia kuno sangat keras dan penuh tuntutan atau dapat kita bandingkan dengan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Paulus bergantung pada rekan-rekan misionarisnya untuk membantu memikul beban pekerjaan dan kondisi yang begitu menantang. Dari sudut pandangnya, seseorang yang meninggalkan tugas begitu cepat tidak layak mendapat sebuah tempat dalam tim misionaris. Luar biasa, saudaraku. Di mana yang bertempur bergandengan tangan melawan kekuatan jahat. Saudaraku, Barnabas tidak setuju. Dia melihat potensi dalam diri Pak Markus dan tidak ingin meninggalkan pemuda itu. Suatu perselisihan mendalam timbul di antara Paulus dan Barnabas karena Yohanes Markus, hingga mereka pun berpisah jalan. Paulus memilih Silas untuk pergi bersamanya dan Barnabas membawa Markus. Kisah Para Rasul tidak menjelaskan mengapa Barnabas memilih untuk membawa Markus bersamanya. Namun faktanya pasal ini adalah tempat terakhir di mana kedua pria tersebut muncul dalam Kisah Para Rasul. Namun menariknya ini bukanlah tempat terakhir Markus disebutkan dalam Perjanjian Baru. Saudaraku, bacalah Kolose 4 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat 11, Filemon 24 dan juga 1 Petrus 5 ayat 13. Bila mana kita baca di dalam Kolose 4 ayat 10, "Salam kepadamu kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas." Tentang dia,
kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Lalu kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Coba kita baca kembali di dalam Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku, 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Saudaraku, kita lihat apakah rincian tentang pemulihan Markus yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini? Suatu perubahan yang luar biasa ternyata terjadi dalam diri Markus. Dalam ayat-ayat ini, Paulus mengindikasikan adanya nilai Markus baginya dan bagi pelayanannya. Paulus menganggapnya sebagai salah satu rekan sekerjanya dan ingin agar Timotius membawanya bersamanya. Surat 1 Petrus mengindikasikan bahwa Petrus juga memiliki hubungan yang dekat dengan Markus. Kitab-kitab tulisan Paulus dan Petrus ini kemungkinan besar ditulis pada awal tahun 60-an Masehi. Sekitar 15-20 tahun setelah pengalaman dalam Kisah Para Rasul 15, Markus jelas sudah memulih dari kegagalannya, hampir dapat dipastikan karena kepercayaan yang diberikan sepupunya Barnabas kepadanya. Mari kita tinjau saat Anda atau teman Anda gagal dan diberi satu kesempatan kedua, bagaimanakah pengalaman itu mengubah Anda dan orang-orang yang membantu Anda? Bagaimanakah hal ini mengubah pelayanan Anda kepada orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu seringkali kami seperti Yohanes Markus, merasa takut dalam mengemban tugas penginjilan, sehingga seringkali kami tidak melaksanakan pekerjaan Tuhan. Namun kami melihat ya Tuhan, dari pelajaran ini, Markus akhirnya menyadari kekeliruannya. Dia bertekad untuk terus mengemban tugas pelayanan itu. Dan dia bersama-sama dengan Barnabas memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran Tuhan. Sehingga hari-hari yang akan datang, firman Tuhan akan menggema di seluruh pelosok dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berkati kami sepanjang malam hari ini, jauhkan kami dari mara dan bahaya. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.